Selamat datang di Zona Visual. Sebelumnya kita telah membahas Vikings Valhalla season kedua, dan kini saya akan melanjutkan serial ini di season berikutnya atau season yang ketiga. Namun perlu diingat, bagi kalian yang belum mengikuti cerita ini dari awal, saya sarankan untuk nonton terlebih dahulu season pertama dan kedua agar memahami jalannya cerita. Karena pemahaman kalian akan cerita merupakan tanggung jawab kami. Untuk itu, saya udah nyiapin playlist Vikings Valhalla season pertama dan kedua, atau kalian bisa cek link videonya di deskripsi. Mari kita masuk ke cerita. Di awal, kita maju ke 7 tahun setelah peristiwa terakhir yang terjadi di Vikings Valhalla season kedua, atau tepatnya pada tahun 1030 Masehi, di mana anak sematawayang Freydis dan Harald telah tumbuh menjadi bocah kecil seperti anak pada umumnya. Freydis menamai anak tersebut sebagai Harald kecil. Adapun kini Jomsborg, tempat tinggal para Vikings penganut era pagan atau Vikings era lama, telah mengalami perkembangan pesat. Saat itu, para prajurit Viking Jomsborg dikejutkan dengan kedatangan pengembara asing bernama Styx. Di situ, Styx dengan mudahnya mampu menghindari pukulan prajurit Viking hingga membuat Freydis penasaran. Bahkan, Freydis sempat mencoba seberapa jauh kemampuan Styx. Dan hebatnya Styx dapat menjatuhkan Freydis tanpa sekalipun melayangkan pukulan. Maka dari itulah, Freydis menyebut Styx untuk datang ke pemukiman. Semenjak itu, Styx tak kesulitan untuk diterima oleh orang-orang di Jomsborg. Tak sekali Styx mengobati orang-orang sakit di sana berkat kemampuan dan bahan-bahan alami yang dia miliki. Begitupun dengan Freydis, ia cukup terkesan dan terkesima dengan sosok asing yang belum lama ia kenali ini. Bahkan Freydis tak segan untuk memintanya melatih Harald kecil berlatih bela diri. Tak disangka keakraban di antara mereka makin hari makin berjalan intens hingga mengarah ke hal yang lebih intim. Hal ini cukup beralasan. Pasalnya, Freydis sudah lama tak mendapatkan kehangatan dari seorang pria semenjak terakhir kali ia bersama sang pujaan hati, Harald Sigurdsson. Puncaknya, mereka berdua melengkapi malam yang cukup hikmat itu dengan pertarungan di atas ranjang 1 lawan 1. Sementara kita berpindah kepada King Knut, Queen Emma, beserta sang penasehat Godwin. Kala itu, mereka tengah mendatangi gereja katedral di Roma dalam rangka mempererat hubungan dengan gereja Katolik untuk mendapatkan dukungan politik sekaligus pengakuan atas kekuasaan King Knut di seluruh Eropa. Yang kita tahu bahwa di era tersebut, kekuatan dan kekuasaan khususnya di Eropa berada di tangan gereja Katolik. Dalam hal ini, wakil dari Sri Paus Yohanes mengajukan sebuah tuntutan kepada King Knut, yakni membangun setidaknya 300 gereja sebagai penebusan dosa atas apa yang telah dilakukan bangsa Viking di masa lalu. Hal ini tentu malah membuat King Knut tak bisa menahan amarah dan kesabarannya lagi, lantaran selama ini ia telah memenuhi tuntutan yang diberikan oleh gereja. Ia menganggap dirinya sebagai penguasa Inggris, Denmark, dan Norwegia yang tak bisa diatur oleh siapapun. Kardinal perwakilan Paus merasa kecewa melihat sikap yang baru saja ditunjukkan oleh King Knut. Ia menganggap Knut telah menghina Sri Paus sekaligus menghina lembaga yang selama ini ia bela. Maka pertemuan ini pun berakhir begitu saja tanpa adanya kesepakatan apapun. Namun Godwin segera mengambil tindakan, berharap kardinal mengubah pandangan. Ia menyerahkan 2 buah kantong berisi perhiasan secara diam-diam untuk mengambil hati perwakilan Paus tersebut. Sembari mengatakan bahwa Inggris adalah negara yang kaya raya, mengharap engkau mampu menemukan jalan menuju pengampunan. Di satu sisi, Queen Emma membenarkan penilaian yang diberikan kardinal, bahwa hal ini dapat membuat kerajaan Inggris dikucilkan dan disisihkan dari Eropa. Namun Godwin akhirnya dapat meredam suasana dan mengatakan bahwa ia
telah mengatasi hal ini. Dengan syarat sang raja harus menyiapkan 300 solidi. Mendengar itu, King Knut tak bisa lagi berkata-kata. Apalagi di sini Godwin berucap, semua ini demi kebaikan Inggris. Setelah ini, kita berpindah ke daratan Sisilia, menyaksikan pertempuran besar yang memperebutkan benteng Sirakusa milik kaum Saracen melawan pasukan Bizantium. Dalam hal ini, Harald Sigurdsson dipercaya oleh Kaisar Romanos untuk memimpin pasukan Viking Perangian, yaitu pasukan elit pelindung pribadi Kaisar Bizantium. Di sana, Harald bersanding dengan Jenderal Manikes, komandan pasukan Bizantium untuk misi penaklukan tersebut. Namun di satu sisi, kekhawatiran Harald tertuju kepada sang kaisar saat pasukan berkuda yang diterjunkan oleh musuh memasuki medan perang. Disinilah peran Harald menjadi krusial karena di sana perhatiannya hanya tertuju kepada keselamatan sang kaisar. Dengan begitu, mereka gagal mendapatkan hasil yang diharapkan. Mereka pun kembali ke kemah dan sang kaisar melampiaskan amarahnya kepada Jenderal Manikes karena tidak mampu memberikan perlindungan kepadanya. Bahkan Kaisar Romanos merasa bahwa pengepungan ini sia-sia saja dan dapat membahayakan pusat kekaisaran Bizantium di Konstantinopel. Namun Manikes menampik bahwa niat untuk mundur dari pengepungan hanya akan membuat Jenderal Emir dari Saracen semakin memperkuat benteng dan mengamankan Sisilia. Di sini Harald kemudian menyela dan mencoba meyakinkan sang kaisar bahwa dengan pasukan Viking Perangian yang ia miliki, Harald dapat mensukseskan pengepungan ini dan menembus benteng lawan bahkan tanpa bantuan Manikes. Mendengar itu, Romanos kembali optimis atas apa yang ditawarkan oleh Harald. Harald lalu menghampiri Leif Erikson yang saat itu sibuk dengan aktivitasnya. Ia meminta Leif untuk bersiap-siap karena besok malam mereka harus merebut benteng musuh. Namun Leif malah mengajak Harald pergi dan membawanya ke sebuah terowongan. Selama ini, Leif dan para Viking Perangian diam-diam telah menggali sebuah terowongan yang terhubung langsung ke tembok pertahanan yang dimiliki Saracen. Bahkan Leif percaya bahwa terowongan ini dapat meruntuhkan benteng kokoh tersebut. Harald sempat khawatir kalau apa yang tengah dikerjakan oleh Leif ini dapat didengar dan diketahui oleh Saracen. Leif malah sengaja membiarkan itu karena ia telah menyiapkan akses alternatif yang bisa membawa mereka langsung menuju titik vital pertahanan musuh. Saat beristirahat di siang hari, Harald kembali menegaskan kepada Leif bahwa tujuan mengapa ia pergi meninggalkan Skandinavia 7 tahun lalu adalah untuk mengumpulkan harta dan pasukan. Dan di balik tembok Sirakura yang kokoh ini terdapat sebuah harta melimpah yang dapat mewujudkan ambisinya itu untuk kembali ke Skandinavia dan menjadi Raja Norwegia. Sebaliknya, Leif sendiri berterus terang bahwa kini ia telah mengalihkan pandangannya terhadap ilmu pengetahuan, alih-alih menjadi seorang prajurit hebat atau bahkan mendapatkan kekuasaan. Selama ini, Leif lebih fokus memperdalam ilmunya karena ia berpikir ilmu pengetahuan lebih berharga dibandingkan dengan apapun. Di sisi lain, Manikes mencoba mempengaruhi Romanos bahwa Harald dan Viking Perangiannya tak cukup kuat untuk menjalani misi yang diberikan sang kaisar. Tapi Romanos tak gentar karena ia melihat Harald dan kawan-kawan cukup berani untuk mengambil resiko. Kini tibalah saatnya bagi Harald dan kawan-kawan untuk membuktikan kepada sang kaisar bahwa mereka layak mengemban sebuah misi yang terbilang berat. Setidaknya 500 lebih prajurit Perangian telah bersiap menunggu aba-aba dari seorang Harald. Kemudian 2 buah balok kayu dibenturkan sebagai sinyal sekaligus dibakar agar pihak musuh menyadari bahwa mereka telah bergerak. Dan ya, Emir beserta bawahannya menyadari betul bahwa pihak musuh atau Perangian telah berada tepat di pondasi benteng mereka. Mereka lalu menumpahkan terowongan itu dengan beberapa tong berisi bahan bakar, yang ternyata ini merupakan sinyal yang tengah ditunggu-tunggu oleh Leif
dan Harald. Lantas Harald lalu maju meneriaki dan membakar semangat Varangian bahwa selama ini ia belum pernah membawa kekalahan kepada Varangian. Di saat yang bersamaan, prajurit Saracen telah menyulut api ke dalam terowongan. Leif terpaksa masuk ke dalam terowongan sampai berhasil menyelamatkan kawannya yang hampir terbunuh berkat kejamnya api. Di atas benteng, Emir terlihat tersenyum penuh kepuasan saat api serentak mendominasi pandangan. Begitupun dengan Jenderal Manikes yang berkata langsung kepada sang kaisar bahwa penilaiannya terhadap Harald dan Varangian terbukti benar. Padahal kenyataannya tidak demikian. Harald dan pasukan baru saja memulai langkah. Di mana hal itu membuat Emir dan Romanos akhirnya menyadari bahwa semua ini baru saja dimulai. Sesaat kita melihat aliran bahan bakar yang sebelumnya dijatuhkan prajurit Saracen mengaliri terowongan kedua yang mengalir ke benteng di sisi lain. Dan saat itulah kita melihat secara seksama bagaimana benteng kokoh yang semula teralih dari pandangan tersebut akhirnya hancur seketika. Tak menunggu waktu lama, Harald langsung memasuki benteng itu. Dan di saat bersamaan, Romanos kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyusul Viking Varangian. Disinilah kontak pertama terjadi, di mana Harald langsung melayangkan beberapa serangan kepada prajurit musuh. Sementara Emir dibawa oleh prajuritnya menuju kastil demi keamanan. Leif tak ingin kalah dan mulai menghulus pedang untuk menebas beberapa lawan. Berkat itu, Harald dan Leif kini berjalan beriringan memimpin pasukan menuju kastil. Hal itu kemudian menjadi momentum untuk Romanos dan pasukan Bizantium masuk mengepung kota di mana Emir telah menunggu di dalam kastil bersama pasukan Saracen. Di sini Romanos menawarkan opsi kepada Emir untuk menyerahkan diri demi menghindari jatuhnya korban jiwa dan penderitaan rakyat Saracen. Tapi Emir menolak menyerah karena ia tengah menunggu bantuan dari Saracen Cairo dan Alexandria. Ia pun yakin dengan persediaan makanan yang ia miliki, Saracen dapat bertahan berbulan-bulan sembari menunggu bantuan datang. Tapi di sini Leif menampik bahwa Saracen tak memiliki cadangan air yang cukup. Sebab Leif telah mengalihkan sumber air yang mengaliri Saracen tanpa sepengetahuan Emir. Hal itu nampaknya cukup serius. Emir tak bisa lagi berkata-kata. Maka Romanos kembali berucap, kehancuran akan menghampiri Saracen. Sambil menatap rakyat Saracen yang berdiri tepat di belakangnya, Emir lalu menawarkan sebuah solusi, yakni tantangan bertarung 1 lawan 1 antara 2 orang petarung. Emir berjanji jika Romanos menang, Sirakusa akan menjadi milik Romanos dan prajurit miliknya tak akan membalas. Tapi jika ia yang menang, Romanos harus pergi dan jangan pernah kembali. Romanos menerima tantangan itu dengan hormat. Bahkan Romanos menjamin kemuliaan bagi rakyat Saracen jika ia memenangkan pertarungan. Emir memilih dirinya sendiri untuk terjun sebagai petarung. Sementara Manikes secara tidak langsung dipermalukan karena ditolak oleh Romanos, di mana sang kaisar lebih mempercayakan prajurit Varangiannya, yaitu Harald, sebagai wakil dari Bizantium. Maka disinilah pertarungan dimulai, yang lengkapnya kita saksikan bersama-sama. Seperti yang kita lihat, Harald masih terlalu tangguh untuk takluk di tangan Emir. Dengan begitu, Romanos berbangga diri atas kemenangan yang didapatkannya. Ia pun sangat mengapresiasi jasa besar yang telah dilakukan oleh Harald. Tapi Romanos tak akan berlama-lama tinggal di sini, karena ia harus melanjutkan kepemimpinannya di Konstantinopel. Namun, Romanos menitik beratkan kepada Manikes agar tetap menjunjung rasa hormat kepada rakyat Saracen meski dalam penjarahan.
Kemudian kita pindah ke Youngsburg saat Freydis terlihat dalam suasana penuh kegembiraan melihat keakraban yang terjalin antara sang anak dan Styx. Sayangnya, kegembiraan Freydis tak berlangsung lama saat diberitahu bahwa seorang pria nampak kejang-kejang hingga tak terkendali. Styx lalu turun tangan. Ia mendiagnosa hal ini disebabkan oleh keracunan makanan. Mereka yang khawatir lalu mencari tahu dan mendapati bahwa hal ini disebabkan oleh gandum yang tercemari oleh jamur racun. Styx kemudian mencari bahan obat-obatan. Namun di satu sisi, Freydis dikhawatirkan oleh kondisi sang anak yang kondisinya mulai mengkhawatirkan. Tapi bukan hanya Harald, ternyata sebagian besar masyarakat di Youngsburg pun mengalami hal serupa, bahkan lebih parah lagi. Timbul kecurigaan dari beberapa masyarakat yang menganggap bahwa mungkin saja semua ini merupakan ulah dari seorang Styx. Lantaran mereka melihat Styx pergi ke dalam hutan alih-alih memeriksa kondisi kesehatan orang yang kesakitan. Lalu pada saat kembali ke pemukiman, betapa terkejutnya Styx melihat banyaknya orang terkapar di sana sini. Begitupun dengan Freydis dan Harald yang nampak terbaring tak sadarkan diri. Kemudian ia mulai mengeluarkan obat penawar dan mencoba mengobati Freydis. Namun aksinya dihentikan karena mereka berpikir Styx mencoba meracuni Freydis. Styx langsung menyangkal hal tersebut. Karena jika ia memang memiliki niat untuk membunuh orang-orang sakit, buat apa ia harus kembali? Maka setelah dijelaskan, ia menyerahkan bahan-bahan di dalam kantongnya, sembari meminta kedua orang itu untuk memberikan obat penawar kepada orang-orang yang jatuh sakit. Dan ya, ternyata obat penawar yang diberikan Styx berhasil membuat Freydis tersadar. Setelah itu kita beralih ke Kattegat, berfokus kepada seorang Lord Magnus Olafsson, putra sepeninggal mendiang Olaf Haraldsson, yang tengah berkunjung dan disambut hangat oleh Svein Knutsson selaku pemimpin di Kattegat, putra dari King Knut dan Queen Alvigo. Untuk memberikan kesan yang baik, Svein memberitahu bahwa Olaf Haraldsson, ayah dari Magnus, adalah sosok yang telah mengajarinya hidup sebagai Viking saat dia masih kecil. Ngomong-ngomong soal mendiang Olaf, maksud dari tujuan Magnus datang ke sini tentu masih berkaitan dengan sang ayah. Ia meminta izin untuk mendirikan kuil di Kattegat sebagai bentuk penghormatan atas semua jasanya. Hal ini tidak terlepas dari kejadian beberapa waktu ke belakang saat seorang biawarati buta tiba-tiba bisa melihat ketika bermimpi disembuhkan oleh Olaf. Yang diklaim oleh Bapak Suci Roma, hal itu merupakan sebuah penegasan bahwa Olaf Haraldsson adalah Santo Viking pertama, atau bisa disebut sebagai Saint Olaf. Mereka lalu melanjutkan perbincangan sambil menyantap makan malam, dan masih berkutat dengan pembahasan soal sepak terjang Olaf selama ini, di mana Magnus sedikit mempertanyakan bagaimana Svein bisa kembali ke Kattegat setelah terakhir kali berada di tangan Freydis. Dan Alvigo menilai Freydis sebagai wanita cerdas dan berperasaan yang hanya mementingkan perdamaian. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan bagi Magnus. Karena sebenarnya Magnus memiliki niatan untuk membawa jasad Olaf yang saat ini berada di Youngsburg. Hal ini tentu beralasan karena untuk memenuhi takdirnya sebagai Santo atau Saint Olaf, jasad Olaf sendiri tidak diperbolehkan dikubur di tanah pagan yang dipenuhi oleh berhala. Maka dari itulah Magnus meminta kepada Alvigo dan Svein untuk memperkenalkannya kepada Freydis. Mendengar itu, Svein dan Alvigo jelas tak keberatan, dan di keesokan harinya mereka langsung mengantar kepergian Magnus, di mana Svein memberikan Magnus sebuah pemberian untuk memuluskan pertemuannya dengan Freydis. Namun di balik itu, Alvigo tetap menaruh kecurigaan terhadap Magnus, karena bagaimanapun Magnus adalah putra dari Olaf yang bisa kapan saja merebut posisi Svein sebagai raja. Di sini kita beralih kepada seorang Queen Emma yang secara berani menghampiri Paus Yohanes seorang diri hanya untuk meluruskan kesepakatan yang belum menemui kata sepakat. Di sini langkah Emma cukup terganggu saat kardinal ikut campur dan mencoba menghalangi.
Padahal Paus sendiri telah mengizinkan Emma untuk berbicara dengannya secara langsung. Sedikit kesal, Emma kemudian membocorkan informasi soal kardinal yang telah menerima sogokan dari Godwin dan menganggap bahwa kardinal sengaja menghalangi dikarenakan urusan pribadi. Kardinal sedikit ketar-ketir hingga pada akhirnya Paus Yohanes berdiri sembari memberikan gestur seakan memahami apa yang coba disampaikan Emma. Sang Paus pun menyampaikan agar Knut bersedia melanjutkan pelayanannya. Masih di tempat yang sama, di pertemuan berikutnya, kini giliran King Knut yang menghampiri sang Paus. Knut menyampaikan bahwa ia tak memiliki kesabaran seperti apa yang ditunjukkan oleh pengabdi lainnya. Dalam budayanya, bangsa Viking lebih banyak bertindak daripada berbicara, karena sebuah tindakanlah yang mendefinisikan bangsa Viking. Tapi ia menggarisbawahi bahwa dirinya sama sekali tak memiliki niatan buruk. Dan tujuan ia datang ke sini tak lain adalah untuk menjalin kekerabatan dengan Paus. Maka sebagai pemulus kekerabatan di antara mereka, King Knut menyerahkan sebuah hadiah yang secara mengejutkan isinya adalah kelapa kardinal yang telah dipenggal. Di mana King Knut mengklaim bahwa menjalin kekerabatan bersama Viking bukanlah sebuah hal yang memalukan dan bisa saling menguntungkan. Berkat itu, Paus menerima penawaran King Knut dan berterima kasih atas pemberian yang penuh dengan perhatian. Berhubung urusannya kepada Paus telah selesai, Yang Mulia Knut berencana bersama Queen Emma untuk mampir ke Normandia sebelum pulang ke Inggris. Akan tetapi Godwin tak akan turut serta dalam perjalanan ini. Sementara Knut mengutus Godwin ke Denmark untuk menyampaikan perjanjiannya dengan Paus kepada Sweyn Fogberg, ayahanda dari King Knut. Kita kembali ke penjarahan di tanah Saracen saat pasukan sibuk mencari mengumpulkan harta benda. Leif Erikson sibuk dengan urusannya sendiri, yakni mencari sebuah jawaban atas simbol pemberian dari mantan kekasihnya, yaitu Mariam. Di sebuah ruangan penuh arsip, Leif bertemu dengan seorang pustakawan dan menunjukkan simbol tersebut yang berada di tangan kirinya. Menariknya, sang pustakawan seakan paham betul bahwa simbol tersebut mengacu kepada sebuah buku yang masih penuh dengan misteri. Pustakawan itu akhirnya membuka peti khusus yang di dalamnya terdapat sebuah buku. Dalam buku itu terdapat tulisan-tulisan, simbol lain, dan yang membuat Leif tertarik adalah sebuah peta. Peta ini sama sekali tak menunjukkan arah dan bahkan tak memiliki ujung. Satu-satunya petunjuk adalah sebuah wilayah bernama Gorfug yang disinyalir dapat menunjukkan kepada Leif kemana peta ini mengarahkan dirinya. Di satu sisi, Maniakes berinisiatif mengumpulkan masyarakat Saracen di tengah kota. Dan ia telah menyiapkan 3 gerobak penuh dengan makanan untuk bisa dinikmati masyarakat Saracen. Namun tanpa sepengetahuan mereka, semua itu hanyalah sebuah tipu daya. Karena di satu sisi, prajurit Maniakes telah siap dengan sebuah bubuk kuning berisi mesiu. Lalu bubuk mesiu tersebut dilontarkan menggunakan sebuah katapel menuju ke tengah kota, di mana masyarakat Saracen berkumpul dan terkunci. Akibatnya, seketika udara menjadi tercemar, terkontaminasi mesiu, hingga mereka sulit untuk melihat dan bernafas. Puncaknya, seorang prajurit Maniakes menembakkan panah api ke tengah-tengah, hingga membuat api dengan mudah tersebar akibat campuran mesiu yang berada di sana. Sayangnya, Leif maupun Harald tak mengetahui dan baru saja menjadari hal ini. Dengan wajah penuh keprihatinan, Leif hanya bisa menyaksikan pembantaian sadis yang sedang terjadi, tanpa bisa menyelamatkan dan memperbaiki keadaan. Mereka pun dengan tegas mengutuk perbuatan Maniakes dan segera meminta pertanggungjawaban. Namun Maniakes berdalih bahwa hal ini dilakukan untuk menyelamatkan umat Kristen dari Saracen yang ia anggap sebagai hama. Setelah pembantaian Saracen yang dilakukan oleh Maniakes, Harald, Leif, dan prajurit Bizantium lainnya akhirnya kembali ke ibu kota Konstantinopel.
Terlepas dari pembantaian sadis kaum Saracen, mereka disambut meriah bak pahlawan atas keberhasilan menaklukkan benteng Sirakusa. Di sini juga Ratu Eleana turut hadir untuk pertama kali, di mana sang ratu kini diberi julukan baru sebagai Ratu Zoe, sekaligus memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada para prajurit pemberani, khususnya Meniakes dan Harald. Mereka berdua dianugerahi kehormatan tertinggi sebagai prajurit kaisar dengan gelar Spartarikan Dinatos. Dengan begitu, seluruh prajurit pun bersorak gembira menyambut penghargaan dari sang ratu. Berbeda dengan Leif Erikson, nampaknya ia masih terpukul atas pembantaian sadis yang menimpa kaum Saracen. Ia masuk ke tempat tinggal Mariam, lalu dihampiri oleh seorang wanita dan tidur sejenak melupakan kesedihan. Di kesempatan itu, Leif akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dirinya tidak ikut merayakan bersama para jurid. Lantaran ia merasa bertanggung jawab atas pembantaian kaum Saracen. Untuk itu, Leif akan balik kampung ke negeri yang telah membesarkan dirinya. Sementara di istana kita masih melihat suasana penuh kemeriahan. Terlihat Viking Perangian tak ingin membuang kesempatan untuk sekedar melepas rasa lelah bersama para dayang yang disiapkan ratu. Cukup berbeda dengan seorang Harald Sigurdsson yang secara misterius dibawa menuju ruang bawah tanah di mana kaisar dan ratu telah menunggunya. Kaisar meminta sebuah jaminan apakah Harald bisa dipercayai. Maka Romanos pun mengajak Harald untuk masuk ke ruang harta milik kaisar. Menurut sang kaisar, harta-harta yang ada di ruangan ini sudah terkumpul sejak lama dari penaklukan selama berabad-abad. Dan betapa mengejutkannya, Romanos mengatakan Harald bisa memiliki semua harta ini, tapi dalam waktu yang terbatas. Lalu saat Romanos mempersilahkan Harald untuk memilih, entah mengapa Eleana mendekati Harald seraya mengatakan bahwa kau bisa memiliki semua ini tanpa harus mengambil satu harta benda pun. Dan Eleana menyelipkan sebuah kunci berwarna emas yang membuat Harald cukup kebingungan. Kali ini kita berpindah ke daratan Normandia saat Emma dan Knut baru saja mendarat dan mendapat sambutan dari saudara Emma, Richard. Di sini Emma tak bisa menyembunyikan kebahagiaan ketika bisa melepas rasa rindu kepada kedua putranya, Alfred dan Edward. Terlihat jelas bagaimana kedua putra ini nampak sinis terhadap King Knut, ayah sambung mereka, mengingat reputasi dan bagaimana King Knut bisa mendapatkan hati sang ibu. Tapi yang pasti, di sini Knut dan Emma disambut oleh seorang Duke dari Normandia bernama William, bersama walinya bernama Walter yang mengaku sebagai saudara dari ibu William. Perbincangan berlanjut di meja makan. Richard dan Emma membicarakan William yang sebentar lagi akan menyandang gelar di Normandia. Akan tetapi, Richard memiliki sedikit kekhawatiran bahwa gelar yang dimiliki William akan direbut oleh walinya, yaitu Walter. Di malam harinya, Emma terlihat begitu muram karena dalam pikirannya ia sedang memikirkan sikap kedua putranya yang telah berubah. Hal itu tak lepas dari keputusan Emma sendiri yang telah sengaja menempatkan dan mengasingkan mereka di Normandia, alih-alih hidup bersamanya di Inggris. Namun Knut beralasan jika mereka ditempatkan di Inggris dan ditinggalkan, nyawa mereka bisa dalam bahaya. Di sisi lain, Harald mulai mempertanyakan keberadaan sahabatnya, Leif, semenjak terakhir kali mereka bertemu saat tiba di Konstantinopel. Akhirnya mereka bertemu di mana Leif tengah membakar seluruh barang-barang penting yang selama ini menjadi petunjuk kemana ia akan pergi. Leif menjelaskan bahwa kini ia sudah tak memiliki tujuan. Ilmu pengetahuan yang selama ini ia pelajari malah menjadi sebuah senjata pemusnah. Pasalnya, bubuk kuning yang digunakan saat pembantaian kaum Saracen adalah hasil dari penemuannya. Padahal ia berharap dengan ilmu pengetahuan yang ia pelajari dapat digunakan untuk hal yang bermanfaat. Namun meski Harald bersikukuh bahwa itu sama sekali bukanlah kesalahannya, Leif tetap tak mengurungkan niatnya untuk pergi.
Maka disinilah kedua sahabat ini harus berpisah, di mana Leif menghadiahi Harald barang terakhir yang paling berharga bagi dirinya. Sebagai perpisahan, Harald berucap bahwa ia tak ingin melupakan kenangan yang sulit untuk dilupakan ketika mereka bersama-sama. Mulai dari peristiwa jembatan London, peperangan di Kattegat, dan peristiwa di Nynaeve. Dan terakhir, Leif menitik beratkan bahwa persahabatan di antara mereka tidak akan pernah berubah. Di satu sisi, Harald masih dilingkupi sebuah pertanyaan terkait maksud dari ucapan Elena ketika terakhir kali mereka berbicara. Ternyata kunci emas yang diberikan Elena merupakan akses untuk bisa memasuki area pribadi sang ratu, di mana Elena tengah menunggu di dalam sebuah tenda yang berada tepat di pinggir pantai. Dan menariknya, di situ Elena sama sekali buka-bukaan tanpa berpakaian sehelai pun. Sembari mengingatkan agar Harald tidak kembali ke Norwegia, karena disinilah masa depan Harald yang sebenarnya. Dan yang harus dilakukan oleh Harald hanyalah merebutnya. Maka disitulah Harald tak ingin membuang kesempatan, lalu mengecuti pakaiannya dengan sangat tergesa-gesa. Karena Harald berpikir kapan lagi ia bisa mencicipi kemasyhuran seorang Elena yang tiada tanding. Sementara di Jomsborg, Freydis masih diliputi oleh rasa khawatir, mengingat hingga kini sang anak masih dalam kondisi memprihatinkan. Bahkan di sela-sela itu, Freydis sempat bermimpi yang secara singkat memberitahu Freydis bahwa dirinya adalah putri Uppsala terakhir yang harus bisa mempertahankan diri. Namun saat terbangun, akhirnya Freydis bisa bernapas lega saat mengetahui sang anak masih hidup setelah mendapat perawatan dari Styx. Kendati demikian, banyak dari masyarakat Jomsborg yang tak selamat, bahkan hingga mencapai setengah dari populasi Jomsborg. Bagaimanapun, Freydis merasa bertanggung jawab untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jiwa-jiwa yang tak selamat. Dia memilih dengan tradisi pemakaman cara lama. Seiring dengan hal tersebut, Freydis mendapatkan informasi bahwa racun yang terkandung dalam tepung berasal dari tepung yang dibeli dari Kattegat. Hal ini kemudian membuat mereka sadar bahwasanya ada seseorang yang mencoba menghancurkan mereka. Untuk itu, Freydis memerintahkan mereka semua untuk bersiap, meski mereka tahu hanya segelintir prajurit yang tersisa. Tapi seseorang menyarankan agar mereka pergi dan mencari tempat baru. Namun Freydis sadar hampir semua daratan di sekitar telah dikuasai oleh Viking Kristen. Freydis selalu menyiapkan dan menghulus pedang legendaris yang telah ia simpan baik-baik selama ini. Maka di sinilah Styx kembali memberikan solusi yang mungkin saja dapat dipertimbangkan oleh Freydis. Hingga tak berselang lama, Freydis kembali mendapat informasi di mana terlihat dua buah kapal milik Olaf yang keberadaannya tak jauh dari pemukiman. Di mana Freydis langsung menyadari bahwa mereka adalah Magnus, putra dari Olaf, yang telah menyebabkan kekacauan di Jomsborg belakangan ini. Untuk itu, Freydis memutuskan untuk pergi mencari pemukiman baru. Tapi tentu ia tak akan membiarkan Magnus begitu saja. Meski hanya dengan sedikit pasukan yang ia miliki, Freydis tetap optimis dan telah memikirkan sebuah strategi karena Magnus berpikir Jomsborg telah lumpuh akibat racun yang diberikannya. Padahal kenyataannya mereka masih bisa bertahan walau banyak yang berguguran. Terakhir kita beralih ke daratan Denmark saat Godwin kembali bertemu dengan sosok sang istri Gitta di tengah pesta perayaan musim panas. Mereka tak bisa menahan rasa rindu dan kegembiraan, apalagi di sini Godwin bisa melihat kedua putranya, Harald dan Tostig, yang kini telah tumbuh besar. Adapun Godwin diperkenalkan kepada sosok bernama Herford yang dikatakan sebagai putra dari King Knut. Menariknya, Herford menunjukkan rasa percaya diri kepada Godwin bahwa dirinya berambisi untuk meneruskan panji sang ayah di kerajaan Inggris. Padahal Godwin mengetahui betul hal itu terbilang mustahil. Mengingat kandidat lain seperti Spain, Edward dan Alfred, bahkan putra Knut dan Emma, yakni Harknut, lebih berpeluang untuk meneruskan tahta King Knut bila dibandingkan Herford. Kendati demikian, Herford sendiri merasa optimis karena ia percaya Godwin dapat membantu dirinya. Tapi Gitta tak ingin Godwin dipusingkan dengan hal ini, karena setelahnya Gitta akan memberikan Godwin persembahan yang tiada tanding. Namun tanpa disadari, masalah baru tengah menghantui mereka.
Di tengah pertempuran hebat antara Godwin dan Gita, mereka dikejutkan oleh teriakan dari orang-orang yang sedang berpesta. Pasalnya sekelompok kaum Wens tiba-tiba melayangkan serangan hingga membuat semua orang di sana kocar-kacir. Sontak para pria yang mengaku sebagai prajurit termasuk Godwin dan Harefoot langsung turun tangan menghadang serangan kaum Wens. Di satu sisi, kaum Wens menyasar para wanita untuk mereka culik, yang sialnya Gita menjadi salah satu korban. Lantas Godwin tak berdiam diri, ia langsung mengejar mereka. Dan akhirnya Godwin berhasil menyelamatkan sang istri meskipun nyaris diculik oleh kaum Wens. Dengan ini, film pun selesai. Kita berfokus ke daratan Jomsburg. Ketika mereka, Viking Pagan, tengah melangsungkan prosesi pemakaman atas meninggalnya hampir sebagian masyarakat Jomsburg. Hal ini dilakukan dalam upaya mereka untuk memberikan persembahan terbaik dan melestarikan cara lama mereka sebagai Viking Pagan. Terkait itu, Magnus tengah mendapat berkat dari pendeta sehubungan dengan rencananya untuk membalaskan dendamnya terhadap Freydis. Bahkan di satu sisi, Magnus memiliki satu tujuan yang jauh lebih besar, yakni menumpas seluruh Viking Pagan untuk selama-lamanya. Kemudian ia mendapatkan informasi dari mata-mata yang sebelumnya telah ia utus, bahwa kini Jomsburg lengah tanpa pengamanan ketat. Setidaknya kurang lebih 20 orang Jomsburg yang tersisa dan hanya didominasi oleh orang-orang lemah. Jelas ini merupakan waktu yang tepat. Magnus lalu memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera menghulus pedang. Namun sebelum masuk ke sana, kita beralih ke Konstantinopel ketika Meniakes membuktikan kehebatannya saat berlatih melawan seluruh pasukannya. Meski hanya terhitung berlatih, Meniakes nampak tak tertahankan walau dengan tangan kosong. Secara kebetulan, Meniakes bertemu dengan Harald dan langsung menantang pangeran Viking tersebut untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Namun sayangnya, Harald memiliki urusan yang lebih penting. Karena ternyata ia tengah dipanggil dan ditunggu oleh Elena. Harald lantas mengatakan kepada Meniakes bahwa dirinya hanya takut apabila sang kaisar marah karena telah mempermalukan jenderal terbaiknya. Kemudian Harald masuk ke dalam istana dan langsung dibawa Elena ke tempat yang sepi. Di sini Elena menunjukkan bahwa dirinya secara terang-terangan tak bisa menahan nafsunya. Bahkan dia tak segan melakukan hal tersebut di lingkungan istana. Akan hal itu, Harald tak menyia-nyiakan meski ia mengetahui hal ini jelas berbahaya. Di satu sisi, sang kaisar penasaran dengan keberadaan Elena karena ia merasa mendengar suara dari sang ratu. Hal ini cukup beralasan karena Elena dan Harald melakukan ini di sebuah ruangan yang tak jauh dari keberadaan sang kaisar. Tak ayal hal ini bagaimanapun membuat Kaisar Romanos merasa curiga. Lalu Harald diperingatkan oleh kawan-kawannya agar tidak gegabah karena ini menyangkut dengan keselamatan mereka semua. Malam harinya, seluruh sosok penting di istana berkumpul bersama dalam satu meja. Sehubungan dengan permintaan Yaroslav yang sedang dalam masa peperangan melawan Pecheneg, di mana kita tahu Prince Yaroslav ini adalah paman dari Harald yang berasal dari Kiepanras Novgorod. Meniakes menyetujui untuk mengirim setidaknya 2.000 pasukan. Begitupun dengan Harald yang bersedia mengirim 2.000 pasukan Varangian yang diklaim oleh Harald jauh lebih kuat 2 kali lipat daripada pasukan yang dimiliki Meniakes. Akan tetapi, Kaisar Romanos menolak apabila Harald harus terlibat dan memimpin langsung pasukan Varangiannya. Keesokannya, Harald dan Yaroslav sedikit berbincang-bincang membahas soal misi Harald pertama kali meninggalkan Skandinavia. Yaroslav sendiri merasa heran sebab Harald sudah memiliki harta dan pasukan yang cukup untuk melanjutkan ambisinya merebut tahta di Norwegia. Yang jelas, Harald hanya menegaskan bahwa dirinya masih memiliki urusan yang harus diselesaikan.
di mana kita menduga hal ini berkaitan dengan hubungannya bersama Helena. Yaroslav lalu menyinggung soal jatuhnya Olaf Haraldsson di tangan Freydis yang selama ini belum diketahui oleh Harald sendiri. Tapi Harald tak sedikit pun terkejut karena ia berpikir Freydis memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Sedikit berfokus kepada seorang Leif yang kali ini tak sengaja mendapati pemukiman misionaris di Yunani yang tengah diserang oleh sekelompok penjahat. Leif tak hanya berdiam diri, kemudian mengeluarkan panah dan menjatuhkan para penjahat itu satu per satu. Beruntung berkat kemampuan yang dimilikinya, Leif berhasil mengatasi kelompok penjahat tersebut. Di situ, keberadaan Leif sangat diterima dengan sangat baik oleh orang-orang di sana, khususnya seorang biarawati bernama Tamara. Mereka lalu berkenalan dan saling bertukar cerita. Leif memberitahu dirinya sedang mencari seorang pembuat peta, karena ia memiliki sebuah pertanyaan yang hingga kini masih belum terjawab. Dari situlah Leif mendapatkan informasi terkait seorang pria yang dapat menjawab pertanyaan Leif. Kita lalu beralih ke daratan Denmark ketika Godwin, Gita, dan para pemukim kembali dalam suasana penuh gembira setelah lepas dari bayang-bayang kaum Wens. Kegembiraan mereka semakin bertambah saat mereka kedatangan Sweyn Folkbert bersama pengikutnya. Godwin lantas langsung melakukan pembicaraan bersama Sweyn dan menyampaikan tujuan utamanya, bahwa King Knut secara diplomatis telah berhasil bekerja sama dan menjalin sebuah hubungan dengan Gereja Katolik Roma, dalam hal ini Paus Yohanes. Alih-alih serius menanggapi hal tersebut, Sweyn justru malah menyerukan hal yang bisa dianggap satir. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa penasaran seperti apa wujud asli dari Paus Yohanes, apakah besar seperti dirinya, dan ia membayangkan bagaimana apabila Paus terjun ke dalam sebuah pertempuran. Dalam hal ini, Sweyn merasa bingung mengapa Gereja Katolik atau Paus sendiri bisa sampai sebegitu dihormati dan memiliki kekuasaan sebesar ini, hingga membuat Knut sang anak harus menaruh hormat dan menjalin kerjasama. Pembicaraan berlanjut terkait sosok Harefoot yang menganggap dirinya sebagai pewaris tahta kerajaan Inggris. Godwin sendiri tak sedikit pun meragukan kemampuannya sebagai seorang petarung. Tapi di lain sisi, Harefoot sama sekali tak memiliki pemahaman soal Inggris dan dia akan menghadapi persaingan ketat untuk menjalankan ambisinya. Harefoot mengaku bahwa dirinya siap menghadapi apapun yang menghadangnya. Namun Sweyn menyanggah bahwa untuk menjadi seorang raja, keberanian saja tidak cukup. Untuk menjadi raja, diperlukan kecerdasan dan sifat yang tangguh. Bahkan Sweyn mengakui bahwa di masa lalu ia rela membunuh sang ayah sebagai Raja Denmark untuk merebut kekuasaannya. Kita berpindah ke daratan Normandia ketika King Knut mengajak Edward, putra pertama Queen Emma, untuk berkuda. Menariknya, King Knut menolak keinginan Alfred untuk ikut serta dan hanya mengajak Edward saja. Mereka pergi ke sebuah rerumputan jauh dari istana dan mulai berbicara. Nampaknya Knut mencoba memberikan arahan dan pembelajaran agar Edward memahami posisinya sebagai salah satu kandidat pewaris tahta. Bahwa ia sejak pertama bertemu, Knut memahami kalau Edward terang-terangan menunjukkan kebencian terhadapnya atau bahkan kepada sang ibu Emma. Atau bahkan keyakinan Edward sendiri bahwa mahkota Inggris adalah milik Edward. Kelak hal itu akan datang kepadamu, Knut menegaskan. Dan ketika hari itu tiba, mungkin salah satu putraku, ucap Knut, akan menjadi raja. Mungkin kau, Edward, atau bisa saja adikmu. Namun siapapun yang menjadi raja, kelak harus menyadari satu hal penting, atau ia tak akan bisa berlama-lama menjadi raja. Knut menambahkan bahwa tahta bisa diwariskan tetapi raja diciptakan. Sebagai penutup, Knut berkata alasan ia memberitahukan semua ini karena sang ibu menyayangi Edward, di mana Knut sangat menyayangi Emma dan ia tak suka cara Edward memperlakukan sang ibu. Knut sedikit ngegas saat Edward beralasan karena sang ibu telah meninggalkannya. Ia berkata bahwa itu semua demi keselamatan Edward sendiri. Setelah mendapatkan nasihat dari seorang raja Viking, akhirnya Edward menyadari pelakuannya kepada sang ibu ternyata keliru. Kali ini ia bisa memberikan senyuman dan membuka pikirannya.
Hal ini terbukti saat Emma dan Knut yang hendak pamit dari Normandia. Edward menyapa Knut dengan menyebut selamat tinggal raja. Lalu ia memeluk sang ibu diiringi senyuman lepas dari Emma. Tak sampai di situ, Knut mendapatkan sebuah persembahan sederhana namun penuh dengan makna dari seorang William. Kagum dengan hal itu, Knut lalu memberi William sebuah pisau khas Viking. Apalagi mengingat William sendiri memiliki darah seorang Rollo, legenda Viking yang mendiami Normandia. Terakhir, kita kembali berfokus ke sisi lain saat Magnus beserta pasukan akhirnya mulai memasuki gerbang utama Jomsborg. Magnus terlihat begitu percaya diri, apalagi di sana ia hanya menemukan jasad-jasad yang baru saja dikremasi. Di satu sisi, pendeta merasa heran dan tak mengetahui sebenarnya apa yang baru saja menimpa orang-orang yang telah mati tersebut. Di mana Magnus menegaskan bahwa semua ini adalah berkat dirinya. Saat tiba di pemukiman, Magnus memecah belah pasukan untuk memeriksa setiap sudut kota dan mencari orang-orang yang masih hidup. Namun anehnya, tempat itu terlihat begitu sepi tanpa menyisakan satupun orang. Hingga pada akhirnya mereka menemukan seseorang yang masih bertahan dan tak berdaya. Magnus lalu menanyakan keberadaan Freydis. Sambil meringis kesakitan, orang itu lalu menjawab dan memberitahu bahwa Freydis telah mati. Namun bila kita perhatikan lebih jelas, ternyata orang yang meringis kesakitan itu adalah Freydis sendiri. Di mana Freydis telah mengatur sebuah rencana untuk mengelabui Magnus. Beruntung Magnus tak menyadari hal ini. Kemudian Magnus beserta pasukan menggotong orang sakit ini ke tempat yang disinyalir menjadi makam Olaf Haraldsson. Tempat ini berada di dalam hutan yang jauh dari pemukiman. Menariknya, tepat di bawah jasad Olaf yang menempel di pohon terdapat sebuah aksara yang bertuliskan bahwa kebodohan seorang ayah akan tetap hidup dalam diri anaknya. Mendengar itu, Magnus menyadari bahwa ini merupakan sebuah jebakan. Benar saja, di saat yang bersamaan pasukan Viking Jomsborg mulai melancarkan aksi. Mereka keluar dari persembunyian lalu melumpuhkan anak buah Magnus yang berjaga di dermaga. Sontak, hal ini dimanfaatkan betul oleh Viking Jomsborg untuk mengalihkan orang-orang sakit menuju ke kapal sesegera mungkin. Dan ya, saat mereka mulai mendayung, pasukan Magnus tengah mengejar dari belakang sembari menembakkan anak panah. Sementara Freydis memanfaatkan kelalaian Magnus untuk berlari menyusul rekan-rekannya, hingga kejar-kejaran di antara mereka pun berakhir di sebuah tebing. Disinilah momen yang menentukan pun terjadi. Saat kapal yang mengangkut pasukan Magnus berada tepat di bawah mereka, Freydis telah siap dengan tumpukan batu. Lalu tumpukan batu itu pun dijatuhkan hingga mengenai kapal yang berada tepat di bawah. Seketika hal ini memporak-porandakan kapal dan seisinya hingga hancur berkeping-keping. Hal ini jelas membuat Magnus sekejap menyadari kekalahannya. Bahkan Magnus yang frustasi meminta kepada sang pendeta untuk memberikan keajaiban. Apalagi di sini mereka sama sekali tak bisa pergi karena telah kehilangan kapal. Berbeda dengan Magnus, Freydis dan kawan-kawan tertawa penuh kegembiraan atas keberhasilan mereka. Meskipun secara tegas mulai kini era Jomsborg telah berakhir, ia pun kemudian menyerukan untuk mencari rumah baru. Di sini kita fokus ke wilayah Greenland saat seorang pria berambut panjang dan berjenggot lebat terlihat tengah mengumpulkan seonggok daging dari bangkai hewan yang tergeletak. Nampaknya hal itu dilakukan lantaran sulit bagi orang-orang di sana untuk mengumpulkan makanan. Hal ini cukup beralasan mengingat wilayah ini kurang mumpuni untuk menyokong kehidupan yang layak. Meski begitu, tempat ini memiliki cukup banyak penghuni, termasuk Erik Thorvaldsson atau Erik the Red, pria berambut panjang yang sebelumnya telah kita singgung.
Erik menyayangkan sikap bawahannya saat kehilangan kapal dan hanya sedikit sekali mendapatkan hasil buruan. Padahal para penduduk di sana sangat menggantungkan kebutuhannya kepada mereka. Di tengah kesengsaraan, mereka mulai mendapat setitik harapan saat kedatangan dua kapal pedagang. Mereka lalu menyiapkan persenjataan untuk menjarah pedagang tersebut. Namun niat mereka terurungkan setelah mengetahui dua kapal ini ternyata mengangkut Freydis, di mana Freydis adalah anak kandung Erik yang sosoknya sangat dibanggakan oleh penduduk di sana. Terlihat para penduduk nampak antusias melihat kembalinya Freydis, terutama kedua orang tuanya. Di situ Freydis menjelaskan kepada sang ayah bahwa dirinya datang bersama penduduk Jomsburg. Freydis juga tak lupa mengenalkan Styx dan Harald kecil yang langsung disambut gembira oleh sang ayah. Akan hal itu, Erik secara resmi menyambut orang-orang Jomsburg ini dengan mengatakan selamat datang di Greenland. Melihat putrinya tumbuh dan sukses di perantauan, jelas membuat Erik bangga sekaligus penasaran dengan jalan hidup sang putri. Freydis selalu menjelaskan lebih dalam soal apa saja yang telah dilaluinya, bahwa ia telah mendapatkan visi dan penglihatan hingga dipercaya melindungi kepercayaan lama Viking sebagai penyembah dewa. Di mana Erik terkejut saat mengetahui bahwa kini orang-orang Viking telah menganut kepercayaan beragama dan sebagian besar dunia telah dikuasai oleh Kristen. Selain itu, Freydis juga menyinggung pencapaian Leif Erikson ketika berhasil merobohkan jembatan London. Sang ibu lalu mempertanyakan keberadaan Leif. Freydis mengatakan mereka berpisah 7 tahun lalu, saat Leif memutuskan untuk mencari masa depannya di dataran Rus bersama Pangeran Harald Sigurdsson, ayah dari cucu mereka. Yang mana hal ini membuat Erik sangat menyayangkan karena seharusnya Freydis dan Leif harus tetap bersama-sama. Freydis bahkan tak lupa memberitahukan rencananya untuk pergi mencari tempat yang dijuluki The Golden Land, karena Freydis percaya tempat itulah yang akan menjadi destinasi terakhirnya. Apapun itu, Erik tetap akan merayakan kedatangan Freydis. Kemudian, saat di aula, sang ayah kembali menyinggung rencana Freydis untuk pergi ke Golden Land, di mana Erik menyayangkan keputusannya karena ia membutuhkan keberadaan Freydis. Namun bukan itu yang menjadi persoalan. Keadaan menjadi memanas saat para penduduk yang sedang mabuk mengganggu para wanita yang berasal dari Jomsburg. Karena hal itu, Styx tak tinggal diam dan langsung membanting para pengganggu tersebut. Sementara di kerajaan Inggris, King Knut diliputi sebuah ironi dan kecemasan. Ia berpikir umurnya sudah tak muda lagi dan tak seprima seperti dulu. Padahal semua kekuasaan yang selama ini diimpikannya telah ia capai. Kerajaanku semakin kuat, tapi aku makin melemah. Dulu dengan mudah aku bisa memecahkan kelapa, tapi sekarang untuk memegang kertas saja kesulitan. Namun Emma mencoba mengobati bahwa kekuatan bukan terletak dari tangan seseorang, namun mencakup dari seluruh keberadaanmu. King Knut sendiri mulai memikirkan masa depan kerajaan dan harus segera memilih pewaris untuk meneruskan tahta sebagai raja. Maka dari itu, ia berencana akan pergi ke Kattegat, mengumpulkan seluruh pewaris keturunan Knut. Mulai dari anaknya bersama Emma, Harta Knut, kemudian anaknya bersama Alvigu, Spain, lalu ada Hereford beserta kedua putra Emma, yakni Edward dan Alfred. Di satu sisi, King Sweyn telah mendengar soal kondisi kesehatan Knut yang kini mulai menurun, di mana ia sekonyong-konyong menyatakan bahwa dirinya siap menggantikan posisi Knut. Karena ia berpikir tak seorang pun dari keturunan Knut yang layak untuk mewarisi posisi Raja Inggris. Dalam hal ini, Hereford merasa pemikiran Sweyn tak beralasan, tapi Godwin malah menyatakan dukungannya terhadap keinginan Sweyn. Dan Godwin berkata, ini semua hanya masalah waktu sampai Hereford siap secara batin dan mental untuk mengemban posisi sebagai Raja Inggris. Akan hal ini, Hereford yang berambisi tak sungkan untuk menghentikan rencana Sweyn dengan membunuh kakeknya tersebut secara diam-diam.
Kita beralih kepada seorang Leif yang baru saja mendarat di sebuah pasar dan disambut dengan seorang pembuat peta bernama Kalinikus. Kalinikus nampak terkejut saat melihat peta yang ditunjukkan oleh Leif. Entah mengapa Kalinikus seketika menutup dagangannya dan membawa Leif ke dalam rumahnya. Di sana Kalinikus menunjukkan kepingan-kepingan peta buatan ia sendiri yang terbentang sepanjang ruangan. Hal ini jelas membuat Leif terkesima karena mungkin inilah yang selama ini ia cari. Di sisi lain, Kalinikus merasa takjub melihat seorang Viking bisa berbahasa Yunani dan kini sedang berada di dalam ruangannya. Tapi Leif yang rendah hati tersegan untuk mengucuti senjatanya setelah dua anak Kalinikus merasa takut melihat kapak. Di sini mulai dijelaskan bahwa peta yang ditemukan Leif di Sisilia adalah peta buatan Kalinikus. Peta ini hanya sebuah potongan dari beberapa bagian lainnya. Namun bukan itu yang membuat Leif benar-benar takjub. Kalinikus kemudian menunjukkan sebuah peta berukuran besar yang menggambarkan daratan dan lautan di seluruh dunia. Namun di situ masih terdapat sebuah kepingan yang masih belum tergambarkan, di mana seseorang harus membuktikan keberadaannya hingga hal ini dapat terbukti. Secara kesimpulan, ini menjadi sebuah misteri bagi Leif yang harus ia pecahkan. Kini kita berpindah ke Konstantinopel ketika istana tengah mengadakan pesta besar-besaran. Tak ayal Harald turut hadir memeriahkan pesta tersebut. Namun Harald nampak kebingungan dan menyusuri ruangan demi ruangan. Hingga pada akhirnya ia menemukan sosok Elena yang menggiringnya ke dalam ruangan Kaisar Romanos. Jelas Harald terkejut ketika menyadari sang kaisar berada di hadapannya. Padahal ia berasumsi di dalam ruangan itu Elena siap memberikan servis terbaik seperti sedia kala. Jadi di sini Harald merasa cemas Romanos dapat mengetahui apa yang selama ini ia sembunyikan. Namun nyatanya hal itu tak menjadi masalah sama sekali. Romanos ternyata mengetahui hubungan yang terjalin antara Harald dan Elena. Tapi Romanos tak mempersalahkan itu karena ia mengaku tak bisa memiliki keturunan akibat mandul. Oleh sebab itu, Romanos membiarkan Elena merayu Harald karena Harald adalah sosok yang paling layak untuk mendonor keturunan sang kaisar. Namun secara mengejutkan, Romanos harus mengalami nasib sial. Sosok wanita yang selama pembicaraan menyamar sebagai Elena tiba-tiba membunuh Romanos. Tak ayal, Harald hanya bisa terdiam dan menyadari bahwa dirinya telah masuk dalam sebuah jebakan. Hal ini nampaknya merupakan sebuah skenario yang telah direncanakan oleh Maniakes. Maniakes sengaja menempatkan dan menugaskan wanita asing itu agar orang-orang mengetahui bahwa Harald adalah sosok yang telah membunuh Romanos. Secara diam-diam Maniakes mengincar posisi Romanos dan sengaja menjebak Harald agar tak ada lagi yang menghalangi dirinya. Karena hal itu, Harald kini harus mendekam di dalam penjara. Elena kemudian menghampirinya dan berkata bahwa Maniakes menyerahkan persidangan kepada gereja dan uskup agung. Hal ini otomatis membuat Elena sendiri tak bisa mengambil tindakan, bahkan hanya untuk melindungi Harald. Akan tetapi, Harald tak sedikit pun menyalahkan sang ratu. Ia mengakui ini sebagai kesalahannya sendiri. Kini kita berpindah ke Kattegat saat Alvigu tengah mendekorasi aula besar sehubungan dengan rencana kedatangan King Canute. Hingga tak lama kemudian sosok paling berpengaruh bangsa Viking saat ini pun telah datang bersama armadanya. Tak ayal masyarakat Kattegat berkumpul di pelabuhan menyambut gembira kehadiran Raja Viking tersebut. Sang anak Spain menyambut kehadiran Canute dengan memperkenalkan istrinya Katla yang saat ini tengah mengandung. Begitupun dengan sang ayah yang memperkenalkan Spain kepada adiknya yaitu Harta Canute, anak King Canute bersama Emma. Dan juga kepada Edward beserta Alfred, putra Emma bersama King Ethelred.
Di satu sisi, ini merupakan kali pertamanya seorang Queen Emma menginjakan kaki di Kattegat. Untuk itu, ia ingin memberi rasa hormat kepada Alvigu sebagai Knut mengajak anak-anaknya berjalan-jalan mengelilingi Kattegat. Momen terasa sedikit canggung, mengingat keduanya sama-sama berstatus sebagai istri dari King Knut. Namun bukan itu poin pentingnya, karena ternyata Emma memiliki maksud tersendiri untuk berbicara bersama Alvigu. Sehubungan dengan rencana King Knut untuk menentukan pewaris tahta, Emma berharap Alvigu dapat menghormati dan menerima apapun keputusan Knut. Karena bagaimanapun, mereka berdua masing-masing memiliki putra yang dapat mewarisi tahta. Hal ini diupayakan agar menghindari pertumpahan darah yang dikhawatirkan terjadi oleh Knut sendiri. Seketika, pembicaraan terhenti saat orang yang sedang dibicarakan oleh mereka masuk. Sembari mengatakan bahwa tempat ini adalah rumah sekaligus peninggalan legenda Viking terdahulu seperti Ragnar Lothbrok, Bjorn Ironside, dan Ivar the Boneless. Dan disinilah aku mengumpulkan pasukan hebat dari utara sebelum memaklukkan London. Aula besar ini adalah tempat nenek moyang kita untuk bercerita selama berabad-abad, membahas politik, bisnis, aturan hukum, dan ambisi. Bahkan Edward yang notabene berasal dari Normandia masih memiliki ikatan dari garis keturunannya yang berasal dari Rollo, adik dari Ragnar. Dan sebagai pengukuhan, tempat ini sekarang adalah milik Queen Alvigu. Maka dari itu kita sepatutnya harus memberikan rasa hormat. Sementara di pelabuhan kita melihat Harefoot Godwyn bersama armadanya yang baru saja mendarat. Sebagai salah satu dari keturunan Knut, jelas tujuan Harefoot datang ke sini tak lain dan tidak bukan adalah untuk menuntut klaimnya. Saat di aula besar, Harefoot langsung mendapat sambutan dari sang raja beserta kedua ratu. Namun Knut merasa bingung mengapa Sweyn tidak turut serta menuju Kattegat. Harefoot lantas menjawab sambil terbata-bata bahwa Sweyn telah wafat sebelum mereka pergi ke sana. Godwyn menambahkan bahwa kematian Sweyn sangat mendadak mengingat usia dan keadaan yang dialaminya. Hal ini tentu membuat seorang Knut merasa terpukul. Lantaran selama ini Sweyn sang ayah adalah sosok yang telah menemani dan membantu dirinya mencapai kejayaan. Namun saat merenungkan hal tersebut, ia dihampiri oleh Leif yang tiba-tiba telah berada di Kattegat. Meski sudah lama tak berjumpa, King Knut takkan pernah bisa melupakan sosok hebat seorang Leif. Mengingat Leif sendiri memiliki jasa besar atas keberhasilan King Knut menaklukkan London. King Knut lalu menanyakan keberadaan Freydis, tapi Leif sendiri tak mengetahuinya sebab ia melihat Jomsburg nampak kosong tak berpenghuni. King Knut sendiri mengapresiasi tindakan Freydis sebab telah mengampuni nyawa Spain saat terbunuhnya Olaf Haraldsson. Mendengar itu, Leif seakan tak percaya, apalagi selama ini dirinya telah berpetualang dan sibuk dengan urusannya sendiri. Di sini, Knut bersedia memberikan bantuan berupa kapal beserta awak kapal, sehubungan dengan rencana Leif menjelajahi wilayah barat, mencari daratan yang sedang dicari olehnya. Hal itu merupakan bentuk rasa terima kasih King Knut atas jasa yang diberikan oleh Leif. King Knut berharap Leif berhasil mendapatkan pencariannya, mewakili nama dan membawa kemuliaan bagi semua bangsa Viking atas keberhasilannya. Sementara di Greenland kita diperlihatkan kegembiraan Freydis dan sang ayah saat pulang berlayar dengan membawa hasil tangkapan. Hal ini disinyalir sebagai bentuk perpisahan karena rencananya Freydis dan Viking Jomsburg akan melanjutkan perjalanan. Namun di satu sisi Freydis merasa heran dan bingung saat mengetahui perahu miliknya telah digunakan oleh orang-orang Greenland. Sang ayah lalu menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan perdagangan demi menyelamatkan krisis yang terjadi di sini. Akan tetapi bukan itu saja yang menjadi persoalan bagi Freydis. Persediaan makanan yang mereka miliki telah dicuri separuhnya dan malah digantikan dengan batu. Maka mau tak mau, demi menghindari pertikaian, Freydis dan Styx bersepakat untuk mempercepat rencana pergi dari Greenland. Di malam harinya, saat para penduduk berkumpul di aula, Freydis mengemukakan rencananya tersebut.
Menariknya, tak sedikit dari penduduk Greenland yang berkeinginan untuk join dan ikut serta ke dalam perjalanan itu. Padahal Freydis hanya menyediakan 4 kursi kosong dalam perjalanan tersebut. Sontak hal itu membuat kemarahan Erik tak terbendung. Karena persidangan peradilan Harald telah siap diselenggarakan. Alexius, uskup agung Konstantinopel selaku pemimpin, membuka jalannya persidangan, di mana sang terdakwa Harald Sigurdsson dibawa ke pengadilan Kristus ini dengan tuduhan kejahatan paling keji, pembunuhan Kaisar Romanos Argyrus. Harald memberi pembelaan bahwa ia tak melakukan hal yang seperti dituduhkan. Aku menyayangi Romanos penuh hati dan mendukungnya lebih dari siapapun. Jika ingin membunuhnya, kenapa harus di sebuah pesta saat banyak saksi? Melainkan seorang wanita yang telah membunuh kaisar. Di satu sisi, Menekes tentu sudah menyiapkan sebuah jawaban. Satu-satunya jawabannya ialah ambisi. Dan dalam misi ini, Harald dibantu oleh seorang wanita untuk melawan suaminya. Hal ini diperparah oleh perzinahan yang dilakukan antara mereka. Tak lain adalah Ratu Zui atau dalam hal ini Helena. Seketika hal itu membuat seisi pengadilan nampak terkejut. Pun demikian dengan sang uskup yang merasa Menekes telah membuat tuduhan yang cukup serius. Tetapi Menekes telah menyiapkan saksi sesuai dengan permintaan uskup, di mana salah seorang Parangian yang bernama Batu dimasukkan ke dalam persidangan untuk memberikan kesaksian atas tuduhan Menekes. Batu membenarkan bahwa dirinya telah mengabdi kepada Harald selama 7 tahun kebelakang. Ia pun membenarkan Harald sebagai seorang pemimpin hebat, dan ia bersaksi bahwa dirinya belum pernah melihat Harald berhubungan dengan Helena seperti yang dituduhkan. Kemudian uskup kembali mempertanyakan pembunuhan terhadap Romanos, di mana Harald mengakui telah membunuhnya setelah kaisar mengetahui pemerkosaan kepada Helena. Sang uskup tentu mengutuk perbuatan Harald. Apalagi dalam hal ini Harald mengakui telah melakukan kejahatan yang sangat berat. Sementara Harald akan dijatuhi hukuman paling mengerikan. Harald kemudian dibawa ke tempat terpencil sebelum menjalani eksekusi. Sayangnya Harald harus menerima pil pahit setelah melihat ketiga rekan Parangian terbaiknya telah mati dengan mengenaskan setelah dihabisi oleh Menekes. Terakhir kita berfokus ke Greenland saat kapten kapal milik Freydis tengah sibuk dengan persiapan. Tak lama Erik menghampiri, di mana kita tahu Erik masih tak menerima keputusan Freydis. Erik lalu berbasa-basi soal kondisi kapal tersebut. Kemudian saat pria itu lengah, Erik melancarkan aksinya dengan menikamnya dari belakang. Hal itu dilakukan agar Freydis tak memiliki seorang kapten kapal untuk melanjutkan perjalanan. Tak sampai di situ, Erik lalu membawa cucunya, Harald kecil, secara diam-diam untuk dijadikan sebagai sandera. Di sini kita berfokus kepada Freydis dan kawan-kawan saat sedang melakukan persiapan sehubungan dengan rencana kepergian mereka. Kendati demikian, Freydis masih belum mengetahui kalau anaknya Harald saat ini telah diculik oleh Erik sang ayah. Karena sejauh yang ia ketahui, Harald tengah menginap bersama neneknya. Tiba-tiba perhatian Freydis dan kawan-kawan teralihkan saat ditemukannya jasad seorang pria bernama Aki, di mana pria tersebut adalah kapten kapal Viking Jomsburg. Yang kita tahu dia adalah korban pembunuhan Erik. Freydis percaya bahwa sang ayah adalah sosok di balik kematian Aki. Karena tak mungkin bagi orang-orang Greenland lainnya untuk melakukan hal ini lantaran melihat Erik sebagai sosok pemimpin. Bukannya meminta maaf, Erik malah bertindak kasar dan tak segan memukul anaknya tersebut di hadapan semua orang. Freydis lantas tak tinggal diam, lalu membalas serangan Erik dan menantangnya untuk melakukan pertarungan.
Setelah jatuh dan terkalahkan, Erik mengancam akan membunuh Harald jika Freydis tega membunuh dirinya. Karena saat ini Harald berada dalam genggamannya. Berkat itu, Freydis tak bisa berkutik. Maka melihat Freydis dalam kondisi lengah, Erik memanfaatkan hal tersebut dengan memukulnya sampai tak sadarkan diri. Tak sampai di situ, Erik lalu mengumpulkan Viking Jomsborg di aula. Erik mencoba menghasut mereka bahwa Golden Land atau tanah emas yang diharapkan oleh Freydis belum terbukti keberadaannya. Tempat itu hanya sebuah mitos karena Erik sendiri mengakui dirinya telah mencari keberadaan Golden Land tersebut. Tapi hasilnya nihil. Untuk itu Erik meminta kepada mereka agar menetap di Greenland, karena jika mereka memaksa pergi, kalian akan terjebak oleh musim dingin yang mematikan. Di satu sisi, Styx mencoba bertindak dengan mencari tahu keberadaan Harald kepada ibunya Freydis. Ia diberitahu mungkin saja Erik menitipkan Harald kepada orang Kalalit. Masalahnya, perjalanan ke tempat yang dimaksud harus melalui jalur perairan yang memakan waktu hingga beberapa hari. Tapi Styx telah membulatkan keputusannya dan akan membicarakan ini bersama Freydis. Secara mengejutkan, ibu Freydis bertindak berani dengan melepaskan putrinya tersebut dari kurungan. Dan sang ibu pun tak lupa untuk memberikan semangat kepada anaknya tersebut. Kemudian Freydis menyelinap ke dalam kapal para nelayan. Dan dengan nada mengancam, ia meminta kepada nelayan tersebut untuk tetap diam dan membawa dirinya ke Kattegat. Di sisi yang berlainan, kita kembali kepada seorang Magnus yang sedang mencoba memanipulasi jasad Olaf, yaitu dengan menukar jasad Olaf menggunakan jasad dari salah satu bawahannya yang baru saja ia habisi. Hal ini dilakukan agar orang-orang semakin mempercayai bahwa jasad Olaf tak pernah membusuk dan semakin membuktikan mukjizatnya sebagai Santo Olaf. Kemudian ia mendarat di Kattegat saat King Knut dan Spain tengah mendengar kisah perjalanan seorang Leif. Magnus lalu menceritakan kebohongan soal mukjizat Santo Olaf, bahwa ia berhasil menemukan jasad Olaf dalam kondisi yang tidak membusuk sama sekali. Leif yang penasaran lalu menanyakan kondisi di Jomsborg saat ini, karena sebelumnya Leif telah mengunjungi dan melihat Jomsborg nampak terbengkalai. Baru disitulah Magnus mengetahui Leif ini adalah kakak dari Freydis. Leif merasa apa yang diceritakan oleh Magnus berbeda dengan apa yang ia lihat. Lalu ia meminta untuk melihat jasad Olaf secara langsung dengan dalih dirinya ingin memastikan mukjizat itu benar-benar ada. Namun jelas permintaan Leif ditolak. Disinilah Leif menyadari Magnus telah berbohong. Pada malam harinya, para pejabat penting berkumpul di aula besar, menyaksikan pertunjukan wayang yang mengisahkan perjuangan King Knut dalam pertempuran di Inggris. Lalu setelah itu, inti dari pertemuan ini akhirnya dilakukan, menyangkut keputusan King Knut untuk mengumumkan pewaris tahta. Lalu King Knut membuka. Keluarga dan teman-teman, di sini banyak sekali keputusan dan hal hebat terjadi. Mungkin salah satu dari kalian juga yang berhak mewarisi tahta. Sang raja lalu meminta kepada Leif untuk menjelaskan apa saja yang harus dimiliki jika ingin menjadi seorang raja. Pasalnya Leif telah mengunjungi berbagai tempat dan bertemu dengan raja-raja yang berhasil sukses di luar sana. Leif mengatakan bahwa dibutuhkan dua faktor, yaitu kekuatan secara kecerdasan dan kekuatan secara fisik. Edward lantas disuruh untuk maju karena ia dinilai memiliki faktor pertama yang sebelumnya disebutkan oleh Leif. Kini giliran seorang Hertford yang maju mengajukan dirinya sendiri. Ia mengklaim memiliki kekuatan secara fisik terbukti saat berhasil melindungi Denmark dari kaum Wens. Tak ayal saat Edward dan Hertford berdiri berdampingan, King Knut menantang keduanya untuk menunjukkan kebolehan dari masing-masing. Melihat hal itu, Emma sempat terkejut dan Knut jelas memiliki alasannya sendiri.
Lalu putra bungsu sang raja yakni Harthacnut maju ke permukaan sambil berkata bahwa dirinya adalah sosok yang paling layak untuk mewarisi tahta. No, Spain has no interest in England. Leopold Edward. Lantas sang raja pun akhirnya mengumumkan apa yang akan didapatkan oleh putra-putranya. Scars are the strongest fighter. Mulai dari si bungsu, Harthacnut akan pergi ke Denmark untuk menjadi raja. Spain mengisi kepemimpinan di Norwegia sebagai raja. Kemudian Pangeran Edward dan Alfred kembali ke Normandia untuk melanjutkan tugas mereka di sana. Selanjutnya Hereford, ia ditugaskan untuk menjadi wali seorang Harthacnut di Denmark. Lalu terkait dengan Inggris tak akan dipimpin oleh seorang raja, melainkan oleh seorang Queen Emma yang akan memimpin kerajaan Inggris. Maka dengan itu, semua yang ada di sana bersorak menyatakan hidup Queen Emma. Di satu sisi Hereford jelas kecewa, apalagi dirinya sangat percaya diri bahwa dirinya akan dianugerahi posisi raja. Kenyataannya, Knut malah memberikan tahta Denmark kepada seorang Harthacnut yang notabene masih di bawah umur. Tapi di satu sisi, Godwin menganggap hal ini sebagai siasat yang dapat dimanfaatkan oleh Hereford setelah King Knut tiada. Dengan terpilihnya mereka sebagai raja di masing-masing tempat, maka Hereford akan memiliki kesempatan untuk merebutnya. Sementara itu, Leif akhirnya mendapatkan semua kebenaran soal apa yang selama ini ditutup-tutupi dari mulut pendetanya Magnus, di mana pendeta tersebut menjelaskan secara gamblang mulai dari tindakan Magnus yang telah meracuni masyarakat Jomsborg, kemudian jasad Olaf yang telah dimanipulasi. Akan tetapi Leif terlambat, ia harus mengurungkan niatnya untuk membalas dendam karena Magnus telah pergi ke utara mencari perlindungan dari Farayal, kepala suku. Di tempat lain, kita melihat momen perpisahan antara Knut dan putra-putranya karena sang raja berencana untuk pulang. Pun demikian dengan Emma dan Alfhild yang nampaknya mereka sama-sama menerima keputusan King Knut. Hingga kedua ratu itu pun tak lagi menunjukkan sikap dingin dan saling mengharapkan yang terbaik bagi keduanya. Kini kita berfokus kepada seorang Harald yang saat ini mendekam di pengasingan. Harald ditempatkan di area bawah tanah yang menariknya di tempat itu seringkali disinggahi oleh burung gagak. Nah, entah mengapa Harald melihat hal itu sebagai sebuah peluang. Yang uniknya di sini Harald hanya memanfaatkan roti dan anggur pemberian sipir. Hingga pada saat tiba hari ia akan dieksekusi, seketika tempat itu terbakar, menandakan rencana Harald telah berhasil. Harald lalu memanfaatkan kekacauan akibat kebakaran tersebut sebagai momentum untuk bisa lepas dari penjagaan yang menggiringnya. Meski hanya seorang diri, Harald tak kesulitan membekuk keempat prajurit Maniakes tersebut. Lantas Harald lalu bergegas mencari keberadaan Maniakes dan langsung menantangnya di saat itu juga. Jelas Maniakes yang merasa tak ingin dipecundangi menerima tantangan tersebut. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Atas kemenangan Harald, Ratu Elena nampak tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Namun entah bagaimana caranya saat ia menghampiri pria impiannya itu, Harald telah hilang tanpa jejak. Kemudian kita berpindah kepada Leif Erikson dalam pencariannya untuk menemukan dan balas dendam kepada Magnus. Dari beberapa penduduk lokal, Leif mendapatkan informasi bahwa Magnus tengah menuju sebuah tempat bernama Stromfos untuk mengumpulkan dukungan dari para Jarl kepala suku Viking. Kebetulan orang-orang ini hendak pergi ke sana sehingga Leif ikut bersama mereka dengan menyamarkan identitasnya. Ia kemudian mampir ke pemukiman yang dipenuhi oleh para prajurit Viking bersenjata.
Pun demikian dengan seorang Viking mencurigakan yang awalnya Leif menganggap orang tersebut sebagai Magnus. Namun ternyata entah bagaimana caranya, Harald telah berada di Norwegia bersama dengan pasukan bayarannya. Ya, tujuan ia datang menginjakan kaki di daratan utara ini adalah untuk memenuhi ambisinya mendapatkan tahta Norwegia sebagai raja. Namun masalahnya, menurut seorang Jarl kepala suku bernama Nori, sebagian besar Jarl yang berada di Norwegia cenderung memberikan dukungan kepada Magnus untuk menjadi raja Norwegia. Mengapa demikian? Itu karena Magnus dianggap memiliki darah asli seorang Viking. Bahkan para Jarl telah bersepakat untuk membantu Magnus melengsarkan Spain dari tahtanya. Ditambah lagi, posisi Magnus makin diperkuat oleh tersebarnya berita soal mukjizat Santo Olaf yang semakin membuat posisinya diakui hingga mendapatkan wewenang dari paus dan gereja. Tetapi Jarl Nori sendiri siap memberikan kesetiaan penuh kepada Harald karena ia melihat Magnus tak memiliki cerminan sebagai Viking sejati. Dan mereka pun mendapatkan informasi bahwa saat ini Magnus telah melakukan pergerakan dengan membawa para Jarl ke Kattegat. Ngomong-ngomong soal Kattegat, di sana Alvigu baru saja kedatangan Freydis setelah berkutat dengan permasalahannya di Greenland. Alvigu nampak khawatir dengan keselamatan Freydis karena ia mengira Freydis telah mati setelah mendengar dari mulut Magnus soal wabah yang melanda Jomsborg. Lalu Alvigu pun memberitahu bahwa saat ini Spain tengah meninggalkan Kattegat untuk memburu Magnus yang dinilai sebagai ancaman. Bagaimanapun, saat ini Freydis memiliki prioritas untuk menyelamatkan Viking Jomsborg. Lantas ia meminta bantuan Alvigu dengan meminta kapal beserta kaptennya. Beruntung hal itu tak sulit untuk dipenuhi karena mengingat King Knut sebelumnya telah menyiapkan kapal untuk Leif. Di sini Alvigu memberitahu bahwa Leif tengah mengincar Magnus setelah mengetahui tragedi yang menimpa Jomsborg. Maka sang ratu pun menyarankan Freydis untuk menunggu sebentar lagi sebelum Leif kembali. Terkait dengan itu, Spain telah berhasil menemukan keberadaan Magnus tanpa sama sekali penjagaan. Sebagai seorang raja, Spain jelas nampak percaya diri dan siap menghukum Magnus atas tindakannya. Namun tak disangka seketika keadaan terbalik. Prajurit Spain yang sebelumnya siap menghukum Magnus kini berbalik mengarahkan bidikan kepada Spain. Hingga akhirnya Spain mati di tangan Magnus. Tak berhenti sampai di situ, Magnus kemudian beranjak ke Kattegat untuk mengukuhkan posisinya dengan menyingkirkan Queen Alvigu. Di sana Magnus nampak tak menemukan hambatan yang pasti lantaran para prajurit Viking yang menjaga Alvigu telah mengalihkan kesetiaannya kepada Magnus. Sehingga dengan mudah Magnus membunuh Alvigu tanpa adanya perlawanan sama sekali. Kini tinggal Katla, istri sepeninggal Spain yang menjadi sasaran Magnus selanjutnya. Apalagi di sini Katla tengah mengandung anak dari Spain. Namun saat nyaris terkena tusukan, Katla berkata dirinya memiliki sesuatu yang sangat diinginkan oleh Magnus, yakni keberadaan Freydis. Kini kita beralih ke kerajaan Inggris, di mana King Knut tengah mengumumkan kepada para bangsawan, para pejabat kerajaan dan seluruh penguasa wilayah bahwa setelah ia mati, Queen Emma akan memegang kekuasaan. Hal ini tentu langsung mendapat persetujuan dari seluruh pemegang kekuasaan di wilayah Inggris. Akan tetapi, Godwin tetap merasa cemas akan posisi sang ratu, karena ia beranggapan para bangsawan akan mengalihkan keberpihakan untuk menentang sang ratu saat King Knut telah tiada. Maka Godwin menyarankan agar Emma segera menyiapkan Edward karena Edward dinilai lebih mendapatkan dukungan. Namun seiring berjalannya waktu, Queen Emma diliputi rasa cemas dan kesedihan melihat kondisi suami yang makin hari kian melemah. Bahkan Emma menolak berkeliling menguatkan kekuasaannya sebab ia bertekad akan menemani suaminya tersebut sampai akhir hayatnya. Hingga pada akhirnya sang raja pun benar-benar dipanggil oleh Sang Maha Kuasa.
yang sekaligus menjadi penanda akhir dari perjalanan seorang King Canute. Dengan kematian sang raja, kesedihan terbesar tentunya berada dalam diri Queen Aemma. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi, King Canute menjalani prosesi pemakaman dengan cara seorang Viking. Setelah sang raja wafat, Queen Aemma mulai mendapati kejanggalan saat Harefoot berada di istana. Padahal sebelumnya ia telah memanggil Edward dan yang muncul ternyata Harefoot. Seketika Godwyn mempersilahkan Harefoot masuk ke istana untuk melangsungkan acara penobatan. Jelas dalam hal ini Aemma merasa kebingungan. Namun Aemma seolah tak memiliki power, seakan-akan pihak istana sengaja telah menyiapkan Harefoot sebagai pemegang mahkota. Hingga Queen Aemma pun memberikan gestur bahwa dirinya dengan senang hati bersedia bersanding dan mengalihkan hati dengan anak tirinya tersebut. Kita kembali ke Kattegat, di mana Magnus telah mengatur Katla ke dalam sebuah rencana agar Freydis datang ke aula besar tanpa rasa curiga. Benar saja, setelah mendapat panggilan atas nama Katla, Freydis masuk ke dalam aula besar. Seketika Magnus mulai menampakkan batang hidungnya hingga membuat Freydis tersudut. Meski sempat mencoba memberi perlawanan, Freydis tak bisa lagi berkutik, apalagi di sini ia telah terkepung oleh prajurit Magnus yang muncul dari segala sisi. Untuk benar-benar mengukuhkan posisinya sebagai penguasa, Magnus mengumpulkan masyarakat Kattegat di aula besar. Magnus selalu menegaskan sesuai dengan janji King Sweyn, ayah dari King Canute, bahwa dirinya akan menjadi Raja Norwegia setelah kematian Spade. Namun sebelum berbicara lebih lanjut, Harald muncul dan memotong bahwa hal itu jelas keliru. Di mana King Sweyn selaku penguasa terdahulu berjanji akan berikan tahta Norwegia kepada Harald setelah Olaf Haraldsson wafat. Dan memang seperti itu perjanjian yang sebenarnya. Hal itu semakin dipertegas oleh Jarl Snorri, di mana Harald adalah Raja Norwegia yang sah. Namun sayangnya, Magnus memiliki argumen Paus tak akan menerima tahta jatuh kepada Harald yang mendukung praktek pagan atau penyembah dewa. Ya, hal itu menyangkut soal hubungan yang terjalin antara Harald bersama Freydis. Apalagi diketahui bahwa Harald telah memiliki anak bersama Freydis. Di saat bersamaan, Freydis digiring ke dalam aula besar sehingga terjadi sedikit keributan. Keberadaan Freydis di sini adalah untuk membuktikan bahwa Harald memang bersekutu dan menjalin hubungan dengan seorang pagan. Dan saat ditanyai terkait jati dirinya sebagai pagan, Freydis membenarkan secara tegas dan bangga bahwa dirinya adalah Viking penganut lama penyembah dewa. Fakta tersebut semakin mempertegas posisi Harald yang bersekutu dengan Viking pagan. Dan apabila Harald benar-benar maju sebagai raja, hal ini jelas akan mendapat pertentangan dan halangan dari Paus dan gereja. Dengan begitu, membuat para Jarl harus membuat keputusan secara bijak untuk memutuskan siapa yang paling berhak menjadi raja. Mengingat keduanya sama-sama memiliki hak maju sebagai raja. Maka setelah berunding secara singkat, mereka akhirnya memutuskan bahwa kedua-duanya, yakni Harald dan Magnus, akan menjadi raja secara bersamaan. Tentu, keputusan ini sangat mengagetkan. Namun baik Harald maupun Magnus menerima keputusan tersebut. Dengan syarat, Harald harus berjanji akan menjauhkan Norwegia dari cara Viking lama. Dan yang paling sulit adalah persyaratan Magnus untuk menghukum Freydis dengan cara dibakar. Di mana Harald menyetujui permintaan Magnus. Atas keputusan ini, Freydis harus dikurung dan mendapatkan perlakuan buruk dari mereka. Akan tetapi, Leif tak membiarkan sang adik tenggelam dalam kesedihan, karena ia berjanji akan melepaskan Freydis dari belenggu yang mengikatnya. Hingga pada saat hari penobatan pun tiba, di mana kedua calon raja telah duduk berdampingan dan siap dinobatkan sebagai raja.
Penobatan dipimpin oleh Uskup Agung, dan setelah sama-sama berucap sumpah raja, akhirnya kedua sosok ini pun dimahkotai yang disertai oleh sorakan gembira dari penduduk Kattegat. Kini perhatian tertuju kepada eksekusi Freydis yang akan berlangsung sebentar lagi, di mana Freydis telah digiring ke tengah-tengah tempat di mana hukuman telah menunggunya. Tayal para penduduk Kattegat seakan mengutuk keberadaan Freydis karena mereka menganggap Freydis sebagai seorang penyihir. Sesaat sebelum menjalani hukumannya, Freydis mulai melakukan pembelaan atas apa yang telah ia perjuangkan. Bahwa selama ini dirinya hanya berusaha mempertahankan tradisi lama bangsa Viking, yaitu sebuah keyakinan yang dahulu kala dianggap suci oleh kalian semua. Maka aku menuntut keadilan dan biarkanlah dewa yang akan memutuskan. Maka disinilah Leif melakukan perannya. Lalu seketika api mulai membakar bangunan di sekitar, yang akhirnya kian dipercaya oleh penduduk Kattegat. Freydis telah membawa para dewa kembali ke Kattegat. Seketika api menyebar ke segala sisi, membakar dan menghancurkan bangunan yang ada di sekitar, sehingga membuat para penduduk Kattegat terlihat panik. Lalu saat Magnus nampak khawatir dan Argojo mulai mengeksekusi, disinilah Leif dengan cepat menyelamatkan Freydis dari lahapan api. Kemudian mereka melarikan diri ke dalam hutan. Dan di saat yang bersamaan, Harald telah berada di sana dan langsung dapat amarah dari Freydis. Kendati demikian, Harald memiliki alasannya sendiri mengapa dirinya membiarkan Freydis dieksekusi. Dengan begitu, Harald telah membiarkan Freydis dan Leif untuk berperang melawan Magnus, karena ia sendiri yang akan menghabisi Magnus. Maka momen ini pun sekaligus akan menjadi perpisahan Harald bersama Freydis dan Leif. Dan tak lupa, Freydis mengingatkan agar Harald tak sungkan untuk mengunjungi anak mereka. Karena hingga saat ini Harald kecil belum sekalipun melihat sosok sang ayah. Lalu setelah itu Freydis dan Leif akhirnya melanjutkan perjalanan mereka untuk menemukan Golden Land. Sementara itu Harald masuk ke dalam aula besar sembari mengatakan bahwa ia telah membuat keputusan pertamanya sebagai Raja Norwegia, di mana para prajurit Viking langsung mengerahkan pedang kepada Magnus kemudian menggiringnya ke dalam penjara. Seketika para petinggi bertanya-tanya, tetapi Harald bersikap tegas dan mengatakan ini adalah keputusan pertamanya. Kemudian Harald menambahkan bahwa mulai hari ini ia akan membuat kerajaan ini menjadi yang terkuat di muka bumi. Maka tak ada satu orang pun yang berani menentangnya, lalu menyerukan dukungannya terhadap sang raja. Dengan berbagai konflik yang mengguncang kerajaan dan keluarga, serta pengorbanan yang melahirkan keputusan-keputusan sulit, kisah ini menunjukkan kekuatan, pengkhianatan, dan harapan yang terus hidup di tengah tradisi dan perubahan. Perjalanan Freydis dan Leif menuju Golden Land menjadi simbol tekad yang tak tergoyahkan. Sementara Harald dengan keberaniannya memulai babak baru sebagai pemimpin yang bertekad mengukuhkan kekuatan kerajaan. Kisah berikut meninggalkan kita dengan rasa penasaran akan takdir para tokohnya di masa depan. Dengan ini cerita pun berakhir sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Setelah ini kita akan kembali di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami Zona Visual pamit undur diri.